saja Tuhan jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu, padamu ku berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Shalom saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita boleh berjumpa lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudariku yang ada di Australia, keluarga PLC yang ada di kota Melbourne, demikian juga keluarga PA Peniel yang ada di kota Brisbane, keluarga PA Peniel yang ada di kota Sydney dan sekitarnya. Salam. Shalom. Saya percaya Australia penuh kemuliaan Tuhan, sehingga saudaraku yang ada di sana pun lebih giat lagi untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Demikian saudara-saudariku yang ada di Indonesia, Jemaat Kristen Indonesia Soelaib yang ada di kota Bandung, Jemaat Kristen Indonesia Soelaib yang ada di kota Tangerang, Citaraya, Banten. Salam. Shalom. Dan saya percaya kita semuanya pun hari ini siap untuk memuji menyembah Tuhan. Demikian juga bagi keluarga PA Peniel yang ada di Jakarta, yang ada di kota Medan, Sumatera Utara, baik yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Wonogiri dan kota Klaten.
Salam. Shalom. Bahkan fellowship para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di seluruh Jabodetabek, bahkan yang ada di NTT, khususnya yang ada di Kabupaten Rotendao, pulau yang paling selatan. Saya katakan salam. Shalom. Haleluya. Mari pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Saya ajak hari ini, mari datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita dan merindukan akan Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami merindukan Engkau. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan boleh percayakan. Dan kami alami sampai hari ini. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu, ya Bapakku. Kiranya darah Yesus Kristus itu yang menjadi tanda dalam hidup kami. Darah-Mu yang menebus kami, yang menyucikan kami, yang memperdamaikan kami. Bahkan darah-Mu yang telah membenarkan hidup kami terjadi dalam kami. Sehingga tidak ada murka dalam hidup kami yang dari-Mu, melainkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Demikian juga tempat di mana kami pakai berkumpul. Hari ini Tuhan, kami berkata ada darah Kristus dicurahkan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau membawa kami semua masuk di hadirat-Mu. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam. Kami rindu mengalami kuasa-Mu Tuhan yang tanpa batas itu, yang sanggup menyembuhkan, terjadi mujizat, dan memulihkan hidup kami. Kami serahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, merayakan hari kemenangan, sebab maut telah dikalahkan. Kuasa darahnya yang membebaskan kita, yang membuat kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Semua musuh ditaklukkan, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan, amin, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan, sebab karena kebangkitan Tuhan, oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, amin, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Mari katakan, Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi
Biar naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Tuhan yang memberikan pembebasan, Dia yang memberi pengampunan bagi kita. Mari nyatakan dengan iman, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Mari sekali lagi nyatakan, kami telah bebas, kami telah bebas, karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin, saudaraku. Tuhan yang membebaskan kita. Mari bersama-sama ikuti saya bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat bertidakkan? Kita lebih dari pemenang. Mari kibarkan panjinya. Bahwa nama Tuhan, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Ini waktunya kita masuk dalam lawatan besar. Haleluya. Kibarkan panjinya. Engkau yang letih lesu dan beban berat, datang kepada Yesus. Dia memberi kelegaan, Dia memberi kelepasan, Dia yang memberi ketenangan, Dia yang jamin kemenangan. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari, katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya ajak kita kembali untuk datang ke Tuhan, menyembah Tuhan. Biar hari-hari ini adalah hari untuk kita merenungkan, sudahkah kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, ataukah makah kita semakin pudar? Tapi mari hari ini, ayo datang ke Tuhan, ayo hampiri Tuhan.
supaya kita boleh bersama dengan Dia di hadirat-Nya. Haleluya. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari nyatakan dari hati yang paling dalam. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku. Mari sekali lagi saudara, nyatakan dari pribadimu. Tuhan, ini kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Kami membawa nyanyian hati kami. Inilah komitmen kami, Tuhan. Biarlah kami tahu untuk menghitung hari-hari hidup kami dengan bijaksana. Amin. Makasih Tuhan. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan. Mari masuk di hadirat Tuhan, saudara. Mari masuk dekat dengan Tuhan. Bawa nyanyian, bawa pengakuan, tinggikan namanya. Tuhan, hari ini biar semua manis Kau dengar apa yang kami nyanyikan. Manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Kami perlu Engkau Tuhan.
worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari saudaraku, pujilah Dia. I love you Lord, I love you, Lord. jangan engkau pudarkan akan cinta mula-mula. Mungkin adakah kita bosan kepada Tuhan, ataukah kita sudah berhenti memuji Dia? Hari ini mari kembali ke Tuhan. Tuhan, Tuhan, amin. Kami rindu sukacita itu kembali. My King, In what you hear, bawa kami dengan cinta-Mu let Tuhan. it be a sweet, Bawa kami, peluk kami dengan cinta agape-Mu Tuhan. in your Untuk kami melekat. Ya rasa karena pada masa. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice.
Sungguh hatinya yang melekat kepada Dia, Tuhan akan meluputkannya. Sungguh yang hatinya mengenal akan Dia, itu yang akan bertindak, akan tetap kuat dan bertindak. Biarlah watas sadana mayarala bara. Mari cari Tuhan, saudaraku, sembah Dia, sembah Dia. Jangan berhenti menyembah, jangan berhenti memuji Dia, jangan bosan-bosan datang kepada Tuhan. Mari berharaplah, mari engkau yang berbeban berat datang kepada Yesus, yang berletih lesu datang kepada Yesus. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami percaya Yesus penyembuhku, Yesus penebusku, Yesus penyelamatku. Engkau sumber kehidupan, tiada yang seperti Engkau satu-satunya harapan hidupku. Ku percaya, haleluya, bawa kami dalam keintiman-Mu Tuhan, bawa kami mengenal Engkau lebih lagi. Biarlah kata sana bayarane, Kau yang jamah kami, Kau yang jamah kami. Yesus, Kau kerinduan kami, Engkau segalanya. Ku memuji Engkau, haleluya. Haleluya. Terus saudara, terus menyembah Dia. Jesus, kami panggil nama-Mu, Yesus. Pegang hidup kami Tuhan, jangan Kau ambil Roh-Mu yang kudus daripada kami, jangan Engkau berpaling dari kami, tapi biarlah kami tinggal di dalam-Mu. Engkau di dalam kami, melekat, menyatu. Haleluya. Biar ketujuh Roh-Mu atas kami Tuhan, yang membawa kami di dalam takut akan Engkau, yang membawa kami lebih lagi mengasihi-Mu. Oh, Jesus, kami menyembah-Mu. Ini waktunya yang tepat saudara, untuk kita mencari Tuhan. Ini waktunya yang tepat untuk kita mulai mencari wajah-Nya. Mari berkomitmen kepada Tuhan. Kita mau setia sampai akhir. Dia telah membuktikan cintanya, Dia rela mati bagi kita. Maka kita pun harus setia sampai garis akhir. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap bahwa kami face to face Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami menjauhkan apa yang Tuhan telah destinikan. Jadi dalam hidup kami, di dalam jaminan kuasa darah
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, amin. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang nyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan, dunia tak bisa menjauhkan, dunia tak bisa Kami nyatakan dengan iman, dunia tak bisa. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita deklarasikan iman kita. Kita percaya bahwa kita dibawa Tuhan untuk masuk dalam rencananya. Masih dalam masa hari kebangkitan Tuhan. Mari nyatakan iman kita bersama-sama. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Maka aku ikut dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sekarang aku hidup, tetapi hidup yang kuhidupi bukanlah aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup yang aku hidupi sekarang dalam daging ini adalah hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus yang mengasihani aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku, yaitu hidup yang tidak lagi dikuasai oleh sakit penyakit, oleh masalah, oleh kemiskinan, oleh kegagalan, oleh kondisi buruk. Kristus yang bangkit dan hidup dalam aku, menghidupkan aku masuk dalam kehidupan berkemenangan, berkelimpahan, berbahagia, berkenan di bumi dan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini.
tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Biar hati kita bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali untuk mempelajari kebenaran firman. Dan sebelum itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami boleh hadir pada hari ini. Kami mau mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami sudah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat kami semuanya tanpa kecuali dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu berkata bahwa kebenaran itu adalah suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Tuhan, kami percaya dan kami mengucap syukur diizinkan untuk terus mempelajari kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap jemaat yang boleh hadir, boleh mendengar kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, ada darah-Mu dalam hidup kami, maka tulah apapun tidak boleh menguasai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, saya akan sampaikan kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Dan firman ini saya berikan judul, Sekarang Aku Tahu Bahwa Yehova Lebih Besar Dari Segala Allah. Kata-kata itu diambil dari perkataan Yitro. Yitro adalah papah mertua dari Musa, dan istri Musa adalah Sipora. Yitro dikatakan imam di Midian. Saya mencoba mencari Midian itu di mana dan Midian itu siapa. Ternyata Midian adalah anak Abraham yang lahir dari Ketura, anak keempat. Dan saya pernah sampaikan kepada Anda melalui mimbar ini bahwa Abraham itu selalu ngajari orang-orang di sekelilingnya. Karyawan-karyawannya diajari bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan. Anaknya Iska juga. Bagaimana dengan Ismail? Saya yakin sama juga. Dan ini anak-anak Ketura ada 5 orang, dan ini semuanya diajari oleh Abraham. Nanti kita akan lihat apa yang dikerjakan oleh Yitro ini. Sekarang kita akan mulai membacanya, Keluaran 18 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian.
kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Beberapa pasal sebelumnya kita sudah membaca tatkala berkaitan dengan Musa, Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Supaya Anda bisa mengikuti lebih jelas lagi, kita akan melihat Keluaran pasalnya yang ketiga. Ini pertama kali Musa berjumpa atau dijumpai oleh Tuhan. Ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu. Kata Tuhan di sini menggunakan istilah di dalam bahasa Ibrani adalah Yehova. Yehova, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya. Jadi sejak Musa dijumpai Tuhan, Tuhan juga berkata kepada Musa di dalam Keluaran 6. Firman Tuhan berkata begini, ayat yang pertama, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Yehova. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, sebagai El Shaddai. Tetapi dengan namaku Yehova, aku belum menyatakan diri. Barulah Tuhan sebagai Yehova, dengan namanya Yehova, dia menyatakan diri kepada Musa. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada Keluaran 18 tadi. Saya ulang ayat yang pertama, kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Yehova telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, sebelum saya lanjut, di sini dikatakan kedengaranlah kepada Yitro. Apa? Segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan kepada Musa, kepada bangsa Israel. Saya mencoba mencari Midian itu di mana. Dan saya mendapati ada dua jawaban, yaitu yang pertama di daerah Syria, jadi utara Israel. Dan yang satu dikatakan di daerah Yordania, tidak jauh dari Laut Merah, di mana peristiwa yang menggetarkan itu terjadi. Saya sangat setuju kalau Midian ini di daerah Yordania. Karena apa? Lebih masuk akal. Dan tatkala kita membaca ayat yang pertama tadi, pasal 18 ayat yang pertama dikatakan, kedengaranlah kepada Yitro. Karena tempatnya nggak begitu jauh, peristiwa itu pasti terdengar. Ya. Tapi kalau di atas Palestina, atas tanah Kanaan, Syria lebih jauh. Jadi saya berpikir ini lebih make sense yang dekat dengan Yordania. Dan ternyata nanti keturunan Abraham dari Ketura ini akan menyebar sampai ke daerah Bangladesh. Kenapa? Karena Abraham mau supaya keturunannya ini tidak berdekatan, biar jauh supaya lebih aman. Oke, kita nggak akan jauh-jauh mempelajari Yitro ini, karena ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Nah, kemudian dikatakan ayat yang kedua, lalu Yitro mertua Musa membawa Sipora, istri Musa,
yang dahulu disuruh Musa pulang. Kenapa disuruh pulang? Karena Musa ini harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan ini bukan urusan kecil. Kenapa dikatakan bukan urusan kecil? Anda tahu pada waktu bangsa Israel sudah keluar, Mesir ini membawa tentara dalam kereta berkuda dengan tentara berkuda, sementara orang Israel yang dibawa oleh Musa yang jumlahnya jutaan itu, mereka jalan kaki. Mesir sudah punya kereta berkuda. Berarti Mesir adalah satu negara yang cukup kuat, cukup maju pada waktu itu. Dan ngomong-ngomong soal kemajuan Mesir, bangsa Israel ini dijajah oleh Mesir selama 430 tahun. Apa yang dikerjakan oleh orang Israel di sana? Membuat bata. Jangan berpikir bahwa bata yang dibuat sama dengan bata yang kita kenal. No, bukan. Bahkan saya pernah membaca satu literatur, salah satunya orang Mesir ini harus membuat piramid. Dan kalau Anda tahu, itu presisinya piramid itu luar biasa. Nah, tatkala membuat piramid, dibuatlah jalan masuk untuk menyimpan jasad dari raja atau Firaun yang mati. Setelah itu tidak bisa keluar, harus ikut mati di situ. Itu teknologinya luar biasa, bisa masuk, nggak bisa keluar. Kenapa begitu? Karena di dalam kuburan ini dipersiapkan seperti tatkala kita mempersiapkan orang hidup. Ada perlengkapan makan, ada perlengkapan memasak dan lain sebagainya. Semua kebutuhan disiapkan di situ, termasuk perhiasan-perhiasan. Dan tatkala Firaun meninggal atau raja itu meninggal, yang mempersiapkan ini tahu persis segala sesuatu yang dibawa dibekali kepada orang mati itu. Maka mereka tahu tidak diizinkan orang yang sudah masuk tidak boleh keluar. Ya, tidak diizinkan. Masuk ya sudah ikut mati di situ. Nah, menurut literatur yang saya baca, orang Israel terlibat banyak di dalam pendirian piramid itu. Ya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ayatnya yang masih ayat yang kedua. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Kita dengar cerita bahwa suatu hari Musa membela orang Israel karena lagi dianiaya oleh tentara Firaun. Musa membantunya dengan membunuh perwira itu, dan berita itu menyebar. Maka Musa diancam mau dibunuh. Jadi pada waktu masa-masa itulah maka Musa minta supaya istrinya dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya demi keamanan. Oke, lanjut lagi. Ayat yang ketiga. Dan kedua anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. 4. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer. Sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Nah, itulah ayat 2, 3, dan 4 terkait dengan keluarga Musa. Istrinya Zipora, anak pertamanya Gersom, dan anak kedua adalah Eliezer. Oke, kita akan lanjutkan ayat yang kelima. Nah, ayat yang kelima berkata demikian. Ketika Yitro, mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa
sampai kepada di padang tempat ia berkemah dekat gunung Allah. 6. Disuruhnya lah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Ayat yang ke-7. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuklah ke dalam kemah. Ayat yang ke-8. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi pada waktu itu Yitro sudah berjumpa dengan Musa, Sipora ada di situ, kedua anaknya ada di situ. Nah, setelah bercengkerama, kemudian diajaklah masuk ke kemah. Dan disitulah Musa menceritakan, firman Tuhan berkata tadi, menceritakan segala yang sudah Tuhan kerjakan, Yehova kerjakan. Ya. Nah, kita ingin melihat apa yang dikerjakan oleh Yehova kepada Firaun dan kepada orang Mesir. Saya ajak Anda untuk melihat Keluaran pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian. Maka pada tengah malam Yehova membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan. Anda pernah dengar liang tutupan ya? Yusuf pernah ditaruh di situ. Kemudian beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Semua rumah orang Mesir teriak kematian. Bayangin, semuanya berteriak dalam tempo yang sama, dan itu akan menjadi suatu kegemparan tersendiri. Dan ingat, tengah malam, tidak ada suara yang lain. Ayat 31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. 33. Orang Mesir itu mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruhnya bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semua. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas baunya. Orang Israel melakukan itu seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu.
Jadi inilah satu peristiwa yang menggemparkan dunia pada waktu itu. Semua anak sulung, setiap rumah, setiap keluarga itu punya anak sulung. Semuanya mati dalam tempo yang sama, sampai ke anak sulung dari Firaun. Bahkan binatang pun anak sulungnya semua mati. Anda bisa bayangkan itu. Pada tengah malam itu terjadi kegemparan. Nah, sejak itulah Firaun berkata, "Ya udahlah, kamu keluar. Udah tinggalkan kami. Ya, barang-barang diambil, dibawa, kambing domba boleh." Ya. Dan Firaun tetap satu pesan, "Tolong doakan kami." Ya. Doakan Firaun. Ya. Itulah yang terjadi. Cerita ini disampaikan oleh Musa kepada Yitro, mertuanya. Nah, sekarang itu satu sejarah bangsa Israel yang tercatat di dalam sejarah dunia, tercatat di dalam Alkitab, peristiwa yang tidak bisa dilupakan. Sekarang bagaimana dengan kita? Sebelum kita lanjut ya, bagaimana dengan Anda dan saya? Kita mempunyai pengalaman-pengalaman iman. Berapa tahun Anda mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Berapa tahun Anda bergereja? Dan apa yang Anda dapati? Tidak mungkin Anda tidak mempunyai pengalaman iman. Istri saya satu hari membuat catatan apa-apa yang telah Tuhan kerjakan. Ya. Ada periode-periode di dalam hidup kami. Ya, periode pertama kerja ikut orang. Periode kedua kita mulai berbisnis berkongsi. Periode ketiga berbisnis sendiri. Ya. Itu Rahel membuat catatan-catatan. Dan catatannya diberikan kepada saya. Waktu saya membaca, saya punya memori langsung ketarik ke belakang. Mengingat peristiwa-peristiwa itu. Catatan itu ada baiknya. Ya. Oke, pada kesempatan ini saya mau berbicara kepada kaum ibu-ibu. Oke, ingatlah kembali ya, apa-apa yang sudah Tuhan kerjakan, Yehova kerjakan. Catatlah supaya kamu kembali lagi mengingat peristiwa pada waktu itu. Dan kamu lihat, tatkala kamu mengingat itu, imanmu akan bangkit. Begitu juga dengan Anda mungkin mempunyai satu pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Sesuatu yang menyakitkan. Apa yang terjadi? Apakah yang hanya menyakitkan itu saja? Atau ada jalan keluar yang Anda terima? Jangan berhenti di yang menyakitkan. Jangan berhenti di masalah. Lihatlah juga jalan keluar yang telah Tuhan kerjakan. Oh, puji Tuhan. Saya tadi di mobil berangkat dari rumah ke kantor ada WA. WA-nya ngomong gini, "Pak, bisa nggak saya telepon?" Saya pikir masih cukup panjang perjalanan. Oke, silakan. Ya, apa yang terjadi? Saya diceritain pengalaman iman. Sejak 2 minggu yang lalu saya mulai, kalau saya masuk hari Jumat, saya biasa masuk dalam puasa Sabat. Kalau tidak ada perintah untuk masuk ke puasa Esther. Nah, waktu itu saya tergerak, saya kirim ke grup-grup, "Oh yo, aku mau masuk puasa Sabat, siapa ikut yuk?" Ya, caranya begini-begini, apa yang harus dikerjakan begini-begini. Saya kirimin semua. Dan puji Tuhan ada beberapa yang merespon. Ya, kelompok A respon, B, C, D, ada 8 kelompok. Dan puji Tuhan mereka pada ikut. Nah, ibu ini menceritakan soal pengalaman puasa Sabat itu. Dia cerita, "Saya sudah ada kerinduan untuk puasa, cuman belum ngerti harus bagaimana." Nah, tiba-tiba mendapat WA dari saya, "Ayo puasa, begini caranya." Dan dia ikut. Tadi dia saksikan. Belum selesai puasa Sabat. Apa yang terjadi? Dia menjual rumahnya yang ada di satu tempat, dan rumah itu terjual. Dengan terjualnya ini,
maka paling tidak ada harapan yang dia peroleh. Paling tidak 2 urusan bisa diselesaikan. Ini padahal sudah diiklankan cukup lama, tapi tidak pernah ada orang yang menawar sesuai dengan keinginan dia. Dan puji Tuhan, dia katakan Jumat kemarin dia mengalami itu. Dan dia saksikan kepada saya. Oke. Nah, kembali lagi. Setiap orang pasti punya masalah, itu pasti, tidak mungkin tidak. Tapi jangan dilihat masalahnya saja. Lihatlah jalan keluar yang Tuhan kasih. Dan ini perlu kita bangkitkan, seperti halnya Musa cerita kepada mertuanya, begini loh, ini loh yang Tuhan kerjakan. Ini yang Tuhan kerjakan. Musa juga pasti cerita tatkala Tuhan memerintahkan supaya tongkatnya itu diangkat di atas laut. Dan Musa disuruh membelah laut. Padahal Musa naik ke atas bukit. Kalau dia tidak naik di atas bukit, dia nggak akan bisa kelihatan. Yang ujung sudah sampai mana, yang di belakang sudah sampai di mana. Belum. Maka dia mencari bukit yang cukup tinggi, maka dia bisa lebih tinggi dari barisan, maka dia lihat rombongan pertama ada di mana, rombongan yang terakhir ada di mana. Kemudian Musa, sebelum itu, Musa membelah. Di depan dia lautan, kemudian dia memperagakan membelah lautan, dan apa yang terjadi? Itu air menjadi tembok dua belah pihak, sebelah sini dan sebelah sini, dan bangsa Israel lewat. Saya pernah menanyakan berapa juta sesungguhnya. Jumlahnya jutaan. Ada literatur yang berkata 2 sampai 4 juta, dan ada yang mengatakan 5 juta. Bayangin, mimpin zaman itu 5 juta. 1 juta aja udah pusing, ya kan? Tapi ini 5 juta. Dan ditambah lagi kambing domba, ditambah lagi lembu sapi, ditambah lagi orang tua bawa tongkat. Kemudian mungkin ada ibu-ibu hamil, mungkin ada anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun. Mereka berteriak, capek, minta gendong, kira-kira begitu. Ya. Tidak bisa jalan cepat. Musa menceritakan kepada Yitro, ini loh, begini. Dan Yitro punya respon yang luar biasa. Nanti kita akan lihat. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai dengan ayat yang ke-8. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat ayatnya yang ke-9. Keluaran 18 tadi. Ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Yehova kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. 10. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Anda harus ingat, zaman itu Mesir kerajaan yang luar biasa, kerajaan yang besar, kerajaan yang kaya. Anda pernah dengar pada waktu kita belajar mengenai Yusuf, belajar dari Yusuf, apa yang terjadi? Mesir memberi makan bukan hanya rakyat Mesir saja, tapi orang dari Kanaan, orang dari sekitarnya pada beli dari situ. Mesir mendapatkan kekayaan yang luar biasa, dan Mesir menjadi kerajaan yang kuat. Dan sekarang ayat yang ke-10 sudah saya baca, ayat 11. Sekarang aku tahu, kata Yitro, bahwa Yehova lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Ini perkataan Yitro. Yitro berkata, sekarang aku tahu bahwa Yehova lebih besar dari segala Allah. Yitro sudah pernah dengar
bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir, nyebrang lautan, dan lautan itu dibikin kering. Itu aja baru cerita seperti itu, Yitro sudah melihat sesuatu. Maka dia pengen mengantarkan anaknya yang namanya Sipora dan kedua cucunya menjumpai suami dan bapak kedua anak itu. Ingat, dikatakan di dalam firman, juga di dalam literatur, Yitro itu sudah cukup tua. Diperkirakan umurnya pada waktu itu sekitar 70-80 tahun. Jadi nggak sekuat anak muda lagi. Tetapi dia pergi menemui Musa. Ya. Nah, jadi sekarang udah ketemu ya antara Musa dengan Yitro. Ternyata Yitro juga keturunan Abraham. Ya. Oke, kita akan melihat lagi di sini ayatnya yang ke 12. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Kok bisa Yitro mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah? Ingat, Yitro ini adalah keturunan dari Abraham. Dan dia bisa melakukan semuanya ini karena dia mendapatkan pelajaran dari Abraham. Oke? Ya, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Kitab Kejadian pasal 18. Ini sudah kita baca dan kita perlu membaca lagi supaya kita semuanya paham. Ayatnya yang ke-19. Inilah rahasia yang harus Anda dan saya pegang. Terus perkatakan terus. Firman Tuhan berkata begini, sebab aku telah memilih dia, Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan keturunannya. Abraham dipilih oleh Tuhan dengan tujuan untuk memerintahkan kepada anak-anaknya dan keturunannya. Waktu saya membaca ini saya berpikir, bukankah anak Abraham dari Sarah cuma satu, Ishak? Kenapa anak-anaknya dan keturunannya? Barulah ayat ini terbuka setelah saya membaca mengenai Yitro. Jadi rupa-rupanya Abraham ini punya anak dari keturah bukan 1, 2, atau 3, tapi 5. Ya. Nah, dari situlah Abraham terus mengajari anak-anak dari istrinya yang namanya keturah itu. Diajari untuk apa? Untuk yang kita tadi baca, ya. Saya sekali lagi akan baca. Sebab aku Tuhan telah memilih dia Abraham supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Apa? Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bahasa Ibraninya samar. Jadi anak-anak keturunannya ini diajari bagaimana samar terhadap janji Tuhan. Janji Tuhan ini harus dipelajari. Kemudian kalau untuk hari ini ya, untuk sekarang, pelajaran firman ini dipelajari. Kemudian yang Tuhan katakan itu coba kita pelajari, ini maksudnya apa. Setelah ngerti, kemudian diajari untuk su'ah. Nah, su'ah itu penting sekali. Di sini dikatakan supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, yang ditunjukkan oleh Yehova dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi setelah samar, mereka su'ah. Su'ah ini memperkatakan janji-janji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Anda ingat di dalam Yesaya 45 ayat 23, Tuhan telah bersumpah demi dirinya sendiri.
perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu kebenaran. Kebenaran ini adalah suatu firman yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditarik kembali, harus terjadi. Dengan kata lain, setiap janji yang telah Tuhan keluar melalui mulutnya, dikatakan keluar dari mulutnya, itu sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Abraham mengerti persis itu. Itu sebabnya kita akan membaca, selesaikan ayat yang ke-19 ini. Saya ulang lagi supaya lebih jelas. Sebab aku telah memilih dia, Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, samar, dengan melakukan su'ah, kebenaran, dan keadilan. Firman Tuhan itu mengandung kebenaran dan keadilan. Nah, setelah itu, dan supaya Yehova memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ayat ini panjang, tapi saya mencoba untuk mempersingkat supaya jelas. Tuhan sudah pernah berjanji kepada Abraham dan keturunannya. Semua janji itu sudah disampaikan. Tuhan mau menggenapi semua janji-janji itu. Tapi ada syarat. Syarat yang pertama, Abraham harus sadar bahwa Abraham sudah dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk memerintahkan kepada anak-anak dan keturunannya, supaya anak-anak dan keturunannya ini samar. Setelah samar, kemudian Abraham harus mengajari anak-anak dan keturunannya untuk su'ah. Untuk su'ah, yaitu melakukan kebenaran dan keadilan. Barulah Tuhan mewujudkan janji-janji yang sudah disampaikan. Jadi inilah rahasianya. Oke, saudara-saudara, kita sudah mulai mengerti ya mengapa Yitro dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Sipora, dan nantinya Sipora diambil menjadi istri Musa. Ya. Saya cukup lama mempelajari ini. Kenapa ya? Kok Musa sebagai orang yang terdidik, dia kan bisa memilih siapa untuk menjadi istrinya. Tapi kenapa harus melarikan diri dulu? Melarikan diri untuk berjumpa dengan Yitro yang adalah keturunan Abraham. Dan inilah planningnya Tuhan. Ya. Saya membaca Keluaran pasal yang ke-18 ini. Saya melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Begitu juga dengan Anda dan saya. Jangan pernah merasa bahwa jalan hidup yang kita hidupi ini adalah keputusan kita. Tetapi ini jalan yang kita hidupi, jalan yang saya hidupi adalah cara Tuhan untuk membimbing saya. Sehingga saya boleh mengerti banyak. Pada waktu masih sekolah, saya pernah berpikir, kok Musa bisa ketemu dengan Yitro? Ya. Memang kita sudah bisa membaca sendiri, ngerti itu. Tapi kenapa bukan orang lain? Kenapa harus ke Yitro? Kenapa harus ke Midian? Nah, setelah itu saya mencoba menggali, ketemulah. Ternyata Midian itu adalah anak dari Abraham, dari istri Ketura. Pertanyaan yang berikut adalah, kenapa Yitro bisa mempersembahkan persembahan seperti yang dilakukan oleh Iskak dan lain-lain? Jawabannya satu, habis bapaknya sama Abraham. Ya. Cuman sengaja oleh Abraham menjauh daripada Iskak dan keturunannya. Ya. Nah, dari sinilah sudah kita mendapatkan satu jawaban. Sekarang kita akan mengambil satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah
kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Pengalaman iman dengan Tuhan ini amat sangat penting. Penting untuk siapa? Satu, untuk diri sendiri dan keluarga. Itu anak-anak masih kecil, ya. Tuhan kasih 3 anak. Seringkali setelah kita selesai makan, kumpul untuk berbincang-bincang, ya, untuk menganalisa apa yang kita kerjakan hari ini. Kemudian mendengar cerita apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup keluarga ya. Kami ini, ya, itu diceritakan kepada anak-anak. Seringkali pelajaran-pelajaran kehidupan juga kami bagikan. Ya. Mereka dari kecil sudah kita ajari untuk mematahkan kutuk. Semua kutuk itu kita patah. Sekarang kita belajar dari Musa ini. Musa dijumpai mertuanya. Dan yang menarik adalah kata-kata Yitro. Kata-kata Yitro itu luar biasa. Firman berkata, sekarang aku tahu bahwa Yehova lebih besar dari segala Allah. Ya. Yehova lebih besar dari segala Allah. Maka dari itu, saudaraku, betapa pentingnya kita terus mempelajari kebenaran firman supaya kita bisa mendapat manfaat. Tuhan rindu Anda dan saya terus belajar. Karena Tuhan mau menyingkapkan hal-hal yang rahasia ini supaya keimanan Anda makin teguh dan makin kuat. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan ajak Anda untuk berdoa. Setelah itu masuk dalam Holy Communion. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Kami sudah mengerti sekarang. Dan Yitro yang ternyata juga keturunan Abraham, dia berkata, sekarang aku tahu bahwa Yehova lebih besar dari segala Allah. Terima kasih Tuhan, dan kami mau Tuhan mengalami banyak hal, pengalaman-pengalaman dengan Engkau. Tuhan meteraikan kebenaran ini di dalam roh kami, dengan roh-Mu yang kudus. Dan sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Tuhan, lakukan untuk kami. Kami percaya Engkau juga bersama dengan kami. Dan aku mengucap syukur Tuhan, Kau izinkan kami untuk mempunyai pengalaman-pengalaman iman. Terima kasih sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Aku percaya Engkau sedang memberkatinya dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan, kami mau suah sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Saudara-saudaraku, ikutin, angkat roti yang sudah kita doakan ini untuk kita perkatakan apa yang menjadi iman kita. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku, di tubuh kami, telah Kau ambil. Kau tanggung di tubuh Yesus. Kesengsaraan kami, kegagalan kami, jalan buntu yang menguasai kami, nasib buruk yang menguasai kami, sudah diambil dan ditanggung oleh Yesus di tubuh Yesus sendiri sampai membentuk bilur-bilur. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, mari kita perkatakan, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Darah Yesus
yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus. Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus. Dan Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Kami terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri. Dan Engkau berkata, di dalam hidup kekal-Mu tidak ada kebinasaan, tidak ada penghukuman, tidak ada kecelakaan, tidak ada nasib buruk. Dan aku percaya Tuhanku, kami mau tinggal di dalam hidup kekal-Mu. Posisi kami sekarang, kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Dan firman-Mu berkata, mintalah apa saja semuanya akan diberikan. Tuhan, kami terima janji-Mu itu. Pada hari ini, kami berdiri atas janji-Mu. Di dalam Galatia 6 ayat 17. Firman itu berkata, pada tubuh kami ada darah Yesus, ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darahnya. Dan selanjutnya firman-Mu berkata, maka tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi, kondisi, roh-roh jahat yang akan mencelakai kami, yang akan merugikan kami, akan menyengsarakan kami. Itu tidak boleh karena janji-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami juga berdiri atas janji-Mu, Roma 5 ayat 9. Kami telah dibenarkan dengan darah Yesus. Kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mengambil darah-Mu dan kami taruh pada tubuh kami. Kami katakan ada darah-Mu pada tubuh kami. Maka enggak boleh ada situasi, kondisi, roh-roh jahat, orang-orang yang akan mencelakai kami. Dan darah-Mu telah membenarkan kami. Maka kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan, dari COVID-19. Itu sebabnya Tuhan, kami terus berdoa. Kami mengucap syukur untuk fasilitas surga yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia mendengarkan kebenaran-Mu dan mempraktekkan samar dan suah akan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah itu boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, kita akan lanjut dalam doa syafaat. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, sekarang kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. PLC yang ada di Melbourne, Zoe Live yang di Pasadena, Bandung, Zoe Live yang di Citra Raya Cikupa. Tuhanku, Engkau yang memiliki jiwa-jiwa itu. Kami terus mendukung doa untuk setiap jemaat-Mu. Biarlah mereka boleh mengalami janji-janji Tuhan. Janji yang sudah Tuhan sampaikan itu, kami selalu perkatakan. Ingatlah kan janji-Mu, karena firman-Mu berkata, firman yang keluar dari mulut-Mu adalah kebenaran, yaitu suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Aku minta demi nama Yesus, Kau bela kebenaran-Mu dan izinkan kami melihat dan membuktikan bahwa yang Kau katakan adalah benar adanya. Kami mau Tuhan, supaya jemaat-jemaat Tuhan boleh mengalami janji-janji Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan ini boleh dilihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka mengalami dan bukan menurut kata orang. Dan kami percaya apa yang Yitro katakan. Sekarang aku tahu bahwa Yehova lebih besar, lebih berkuasa dari Allah-Allah lain. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara
Indonesia di mana kami boleh tinggal. Kami pendukung pemerintah kami, Pak Jokowi, Pak Wapres, kemudian para Menko, kemudian para menteri, pejabat-pejabat setingkat menteri. Kami berdoa, berikan kepada mereka agape-Mu, mereka diikat dengan agape Tuhan. Mereka bisa bekerja sama, mereka bisa bergandeng tangan, dan kesatuan antara Polri dan TNI juga kami mintakan agape, sehingga mereka benar-benar solid dan dapat mengatasi persoalan-persoalan bangsa, dan mereka boleh melihat jalan keluar yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur, jalan keluar atas permasalahan bangsa Tuhan berikan kepada pemimpin-pemimpin kami, terutama kepada Pak Jokowi dan Pak Wapres, supaya mereka boleh bekerja sama untuk mencapai target yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada, agar mereka boleh mendapatkan kebebasan untuk menyembah Engkau. Engkau Yehova yang kami kenal. Terima kasih Tuhanku. Kami mengucap syukur Engkau mendengar kami. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Angkat kedua tanganmu, berdirilah. Tuhan, aku minta darah Yesus. Aku percikkan ke atas tangan-tangan yang terangkat dan aku katakan, darah itu menjadi tanda bagi mereka bahwa tidak akan ada tulah kemusnahan, tidak akan ada tulah kegagalan. Tanganmu tangan yang diberkati, mengerjakan apa saja berhasil dan sukses. Dan tatkala tanganmu kau letakkan atas orang sakit, mereka menjadi sembuh dalam nama Yesus. Dan aku minta sekarang Tuhan, biarlah damai-Mu, sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan agape-Mu tinggal pada kami, sehingga kami boleh mencerminkan orang-orang milik Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati Anda. Biar semuanya kita kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus.